teman-teman semua, selamat datang di podcast Meet with Young Investor 5.0. Aku Aca, dan hari ini kita akan bahas topik yang super relevan untuk anak muda zaman sekarang, yaitu rasional bukan cuma FOMO, smart thinking for smarter investing. Jadi, kita bakal bahas nih gimana caranya untuk berinvestasi dengan kepala yang dingin, pakai data, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren aja. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat yang udah sangat berpengalaman banget di dunia investasi dan edukasi finansial. Langsung aja kita sambut kepada Bapak Indra Wijaya Rangkuti dan Bapak Gideon M. Lapian. Terima kasih banyak Bapak udah hadir di sini. Ya, terima kasih. Baik, jadi halo Pak Gideon. Jadi gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan semangat terus ya Pak. Sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam lagi nih mengenai investasi Bapak, aku ingin nanya nih, mungkin Bapak bisa cerita-cerita sedikit tentang kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa aja sih, dan kayak lagi ada proyek apa, atau ada kegiatan apa belakangan ini? Saya lebih banyak trading untuk diri sendiri, tapi kalau pekerjaan ya memang saya menjadi direktur di salah satu perusahaan aset manajemen. Oh ya. Jadi kami mengelola dana dan mengeluarkan reksadana. Cuman ya memang belakangan saya justru lebih berkonsentrasi juga di kepengurusan Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Dan ya sejak akhir 2024 saya menjadi ketua dan Pak Indra Rangkuti itu sebagai sekretaris umum. Ya, begitulah kira-kira. Baik Bapak, bicara soal aktivitas pangan Bapak, aku mau nanya-nanya mengenai AAT-nya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk Asosiasi Analis Teknikal ini tuh apa sih sebenarnya Pak? Asosiasi Analis Teknikal ini merupakan wadah dari profesi analis teknikal tentunya. Tapi tidak hanya itu saja, kami asosiasi ini inklusif, bisa ya siapa yang tertarik prinsipnya itu silakan bisa bergabung, dan ya nanti kita di sana akan bisa saling komunikasi, networking untuk terutama membicarakan masalah-masalah trading, investasi dan sebagainya gitu. Dan Asosiasi Analis Teknikal Indonesia ini itu berafiliasi dengan International Federation of Technical Analysts. Jadi kami sudah berhubungan dengan IFTA, ya International Federation Technical Analysts, itu sejak pertengahan 90-an. Itu dirintis oleh almarhum Muhammad Yusuf, dan itu beliaulah yang sebenarnya mendirikan Asosiasi Analis Teknikal. Ya kami juga ikut mendirikan. Jadi kalau analis teknikal itu mungkin agak berbeda dari fundamental analysis. Jadi kalau fundamental analysis itu sudah akademik. Kalau analis teknikal itu sebenarnya munculnya dari pelaku-pelaku pasar. Jadi lebih bottom up. Jadi teknik-teknik trading para pelaku pasar ini ternyata ada pola-polanya gitu, dan tercermin di harga, di grafik lebih tepatnya lagi, dan itulah yang coba kita analisis. Berarti ini wadah yang tepat banget ya untuk kayak para analis teknikal untuk berkembang. Tentu saja hal tersebut sangat relevan Pak dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk itu mari kita langsung masuk ke sesi diskusi aja Pak. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, banyak mahasiswa di sini tuh kayak ingin mulai untuk berinvestasi, tapi banyak juga yang masih bingung gimana sih cara mulainya. Menurut AAT sendiri, apakah langkah dasar yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa agar investasi bisa dimulai dengan cara yang aman dan terukur? Ya, tentunya sebelum kita mulai berinvestasi, artinya lebih dalam pengertian praktek, tentunya kita perlu belajar. Jadi artinya ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu sebelum benar-benar terjun ke
dunia investasi. Jadi referensi-referensi mengenai trading, mengenai investasi itu ya perlu dipahami gitu ya. Jadi misalnya pengertian investasi itu apa gitu ya, bahwa investasi itu berbeda dengan hanya sekedar menabung, karena investasi itu berarti kita menaruh sejumlah uang untuk ya diinvestasikannya kemana, bisa macam-macam, tapi dalam konteks yang mungkin lebih dibicarakan, yang dimaksud mungkin lebih ke pasar finansial gitu ya. Tapi kalau investasi sebenarnya bisa apa aja ya, buka toko juga investasi kan. Tapi semua prinsip investasi itu sebenarnya sama kan, artinya kita perlu membuat perhitungan potensi risiko dan keuntungan itu seperti apa. Nah, mulainya paling tidak dari situ. Nah, mengenai pasar finansialnya sendiri, disitulah kita memerlukan analisis teknikal selain analisis fundamental. Karena kalau analisis teknikal itu benar-benar mencoba menangkap pergerakan pasar secara real gitu ya. Disitulah maksudnya kami dari asosiasi terutama itu untuk memberikan standar-standar analisis teknikal yang benar gitu ya. Jadi ya kalau kita mau belajar bisa dari mana aja, apalagi sekarang media sosial itu sangat berkembang luas gitu ya. Ada YouTube, ada ya macam-macam, ada Spotify dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kan mungkin kalau yang baru mau mulai, ini yang mana yang saya perlu ikutin gitu ya. Nah, itulah salah satu juga tujuan asosiasi gitu ya. Kita mau menunjukkan yang standar tuh yang ini. Nah, pengertian standar di sini bukan berarti penyeragaman analisis gitu ya. Setiap orang bisa melakukan analisis, mengembangkan analisis sendiri, tapi ada patokan-patokan, ada pedoman-pedoman yang standar yang perlu diikuti. Nah, Asosiasi Analisis Teknikal Indonesia itu berupaya memberikan hal itu sebenarnya. Jadi kita harus dari base-nya dulu ya Pak, Ya, fundamentalnya harus dikuatin dulu. Selanjutnya masih berhubungan juga, kalau menurut Bapak tuh indikator teknikal sederhana yang kayak bisa jadi pegangan awalnya tuh apa aja sih? Sama seberapa jauh indikator teknikal tersebut bisa membantu untuk mengambil keputusan yang benar-benar rasional dan nggak hanya ikut-ikutan tren semata? Ya, nah ini dia. Jadi ya tadi balik lagi ke pemahaman dasar ya. Jadi memang image analysis technical itu orang langsung bicara tentang indicators gitu ya, indikator. Nah, sebenarnya ada selain indikator ada banyak tools atau metode-metode yang bisa dipakai dalam analysis technical. Cuma memang mungkin kelihatannya lebih mudah untuk dipakai yaitu indicators. Nah, cuma memang balik lagi kita perlu tahu indicators itu apa sih sebenarnya gitu ya. Indicators itu kan turunan dari hitungan dari harga. Jadi indicators itu justru muncul setelah ada harga gitu, itu yang kita perlu pahami. Nah, jadi yang kita pakai kalau mengarah ke indikator, kita harus pahami indicators ini menunjukkan pergerakan harga yang seperti apa. Nah, secara umum sih bisa digolongkan secara dua kategori. Ada indicators yang disebut trend following. Dia biasanya hanya bagus ketika indicatorsnya itu menunjukkan satu arah pergerakan naik atau turun. Tapi ketika pasarnya sideways, indikator trend following ini biasanya fail, tidak bisa digunakan malah. Lalu ada indikator yang disebut indikator momentum oscillator. Nah, ini justru ketika pasarnya lagi trend up atau trend down, dia justru nggak berfungsi dengan baik. Dia justru berfungsinya ketika pasar sedang sideways. Pemahaman seperti ini yang perlu dipelajari sebenarnya, dan ya artinya mana yang terbaik boleh dibilang namanya indicators ataupun tools technical yang lain itu tidak ada yang bisa dibilang terbaik gitu ya. Tiap pelaku pasar termasuk saya mungkin dengan Pak Indra juga punya cara sendiri, dan itu mungkin yang menarik ya. Jadi dalam analisis teknikal itu kita memang cenderung harus dapat menemukan toolsnya sendiri dengan
mengkombinasikan berbagai tools yang ya kita sebutnya sistem trading. Oke, jadi biasanya memang kayak justru dengan kita belajar dulu semuanya, nanti kita akan menemukan sendiri gitu ya indikator dan tools yang cocok untuk kita sendiri. Ya, dan ya yang penting ketika kita memakai tools itu kita tahu landasan berpikirnya atau kalau kita ngomong matematik, hitungannya kalau bisa kita tahu juga. Jadi tidak hanya sekedar make gitu ya istilahnya. Benar-benar dipahami ya Pak. Jadi kita tahu misalnya ini ngambilnya harga tertinggi terendah, berarti kan itu dalam range gitu misalnya. Betul. Atau ini mengambil harga rata-rata berjalan, moving average gitu. Itu ya jadi dia hanya berlaku ketika pasar lagi naik atau pasar lagi turun. Ya hal-hal itu kita perlu tahu dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi kan tadi dari mahasiswa juga, jadi kayak dengan modal-modal yang terbatas yang dimiliki mahasiswa, bagaimana caranya menerapkan prinsip diversifikasi dan manajemen risiko dalam investasi tanpa harus menunggu punya dana yang besar? Pada prinsipnya memang kalau kita bicara investasi gitu ya, misalnya di saham itu kan ada satuan terkecilnya, satu lotnya gitu ya. Yang satu lot itu artinya 100 lembar saham gitu ya. Ya artinya tergantung juga nilai aset yang akan kita transaksikan. Jadi kalau katakan modalnya 1 juta gitu ya berarti kalau satu lot 100 arti 1 juta bagi 100 itu 10.000 ya. Jadi kita hanya bisa bertransaksi harga saham maksimal yang harga 10.000. Tapi itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi itu tidak mengurangi kemungkinan kita untuk melakukan investasi. Jadi tetap bisa bicara tentang diversifikasi. Berarti kita kan kalau 1 juta ke satu saham aja berarti satu lot 10.000, ya tinggal ngitung. Misalnya kita mau mendiversifikasi dengan 5 saham gitu misalnya. Ya 1 juta bagi 5 kan. Berarti beli sahamnya tiap 200.000. Dan itu tidak tertutup kemungkinan untuk bisa dilakukan gitu. Karena saham-saham kan ada yang harganya tidak terlalu tinggi juga gitu ya. Ya patokannya itu tadi 10.000 maksimum misalnya. Dan saham-saham apalagi di Indonesia ini artinya ada banyak saham yang di bawah 10.000. Nah, sekarang bagaimana diversifikasinya? Ya tinggal pertama tentunya kita pilih ya dengan tools yang tadi sudah dijelaskan ya, kita pilih 5 saham yang terbaik gitu ya. Ya tinggal jangan lupa menghitung potensi risikonya juga. Ya lalu ya dalam portfolio management itu ada istilah optimalisasi gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan misalnya kalau ada saham yang risikonya lumayan besar, porsinya kita kurangin gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi 5 saham kan berarti kita bisa 200.000 per saham, kalau satu lotnya 100 berarti ada saham yang harganya 1.000 ya kayak gitu. Tapi lihat potensi ininya. Jadi kalau sahamnya kurang bagus, kita belinya 1 lot gitu. Kalau agak bagus bisa 2 lot gitu ya. Jadi kayak gitu. Bisa tentunya kita bisa lakukan perhitungan. Baik, jadi kayak kita sebaiknya melakukan perhitungan juga ya dari awal dan kayak dari base-nya. Ya, dan ya artinya modal kecil itu tidak menutup kemungkinan investasi gitu. Jadi sekecil apapun juga pasti bisa berinvestasi. Bisa. Ya, Pak? Betul. Baik, selanjutnya. Ketika harga saham naik drastis, gimana sih caranya kita untuk membangun mindset untuk tetap rasional dan tidak mengambil keputusan berdasarkan mengikuti tren gitu? Ya itu tadi ya, balik lagi ke tools yang kita gunakan. Memang ada tools technical yang berkonsentrasi justru ke istilahnya breakout harga, justru ketika harga lagi naik justru di situ masuk ikut gitu ya, boleh ikut tapi ada persyaratannya gitu ya. Dan ada banyak tools seperti itu ya. Ya mungkin nanti bisa di browsing, googling. Ada metode Darvas, ada metode Ichimoku gitu misalnya. Itu yang kalau istilah kita para trader nguber ke atas gitu ya. Tapi ada juga cara yang kontrarian gitu ya, jadi ketika pas sudah turun dan ada tanda-tanda balik
sudah masuk duluan gitu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan harga sudah naik lalu mau coba ikut, kaitannya dengan FOMO tadi, perlu diingatkan ada dalam investasi itu disiplin, kita perlu menerapkan disiplin tinggi gitu ya. Artinya sikap kita untuk disiplin dalam kapan harus beli, kapan jual itu kita perlu mendisiplinkan diri untuk itu sesuai dengan tools yang ada gitu ya. Kalau toolsnya bilang jual gitu ya misalnya, padahal harganya mungkin untungnya belum memuaskan kita secara disiplin, ya kita harus jual karena kadang kita serakah gitu kan, mau ini untungnya masih kecil ternyata tools kita benar menunjukkan arah kebalikan. Walaupun memang tools itu tidak selalu benar juga, tapi kita perlu mendisiplinkan dengan tools karena justru itu bagian dari pelajaran. Kalau kita sudah disiplin dan dengan tools yang ada tapi performance kita, investasi kita kurang bagus, berarti ada yang salah dengan toolsnya gitu. Tapi dan kita bisa evaluasi. Tapi kalau kita nggak disiplin, kita nggak tahu nih ini trading kit lalu kita nggak untung-untung istilahnya. Ini yang benar ini yang salah toolsnya atau memang kita yang salah kayak gitu. Itu penting. Jadi perlu disiplin. Nah, kalau kita ada disiplin lalu kita punya tools yang baik, ya kita bisa memfilter ini harga udah naik masih boleh ikut apa enggak. Itu kan karena kita ada toolsnya, kita perlu bisa tahu gitu ya paling enggak. Jadi tidak selalu ikut-ikut harga udah naik lalu ikut gitu ya. Tidak selalu harus gitu. Harus ada pemahaman dari tools yang digunakan. Baik lagi ke base yang pertama tadi ya Pak, ya berarti, dan disiplin. Oke, terus untuk selanjutnya, kalau misalkan nih ya Pak, kan tujuan investasi adalah membuat keputusan berdasarkan data dan logika. Tapi kenapa sih kayak masih banyak investor, bahkan yang sudah paham analitik, tetap terjebak oleh emosi pasar gitu? Disiplin gitu tadi ya, jadi soalnya gini, kalau tools, analis technical itu banyak buku, banyak referensi, malah di YouTube juga yang sudah banyak yang mempresentasikan. Tapi ternyata banyak orang yang tidak perform, cenderung balik ke orangnya masing-masing. Cara dia trading, cara dia memperlakukan toolsnya itu gimana, itu kayaknya bisa ada kesalahan. Dan menurut saya disiplin itu yang jadi kunci gitu ya. Karena dengan tools yang sama misalnya ada orang yang bisa bagus perform, bisa jadi juara dunia trading, tapi dipakai orang lain ya karena dia nggak disiplin sih menurut saya. Bukan toolsnya sih nggak salah sih. Ya berarti ya mostly because of disiplinnya dari mereka juga yang kayak belum. Saya dulu punya tutor ya sama-sama, dia juga bersama dengan Pak almarhum namanya Andre Bus. Dia selalu bilang rule number 1 disiplin, rule number 2 more disiplin, rule number 3 more and more disiplin. Jadi memang kuncinya tuh di disiplin terhadap apa yang sudah kita rancang, kita buat. Kita susah-susah merancang sistem trading atau sistem trading itu kombinasi dari berbagai tool, tapi kita nggak ikutin ya percuma. Selanjutnya ini kita ada beberapa pertanyaan dari audiens. Oke, ini jadi ada pertanyaan dari Syahara NN. Cara analisis technical structured warrant. Structural warrant itu salah satu produk di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita bicara analisis technical itu semua pasar itu sebenarnya bisa gitu. Selama ada chartnya kita bisa lihat. Nah, kalau dengan structural warrant ya kita tinggal analisis induknya dulu gitu. Kecenderungannya itu ke arah mana. Lalu tentunya perlu dihitungkan karena itu kan ada cost-nya ya, ada premi yang harus dibayar, kita memperhitungkan itu. Jadi balik lagi ke soal disiplin tadi, kita punya batasan risikonya itu berapa gitu ya, tinggal hitung dari cost-nya itu dan potensi kerugiannya itu seperti apa, harga turunnya misalnya seperti apa, ya tinggal diperhitungkan. Mungkin ya itu dengan peran ini kan modal kita nggak terlalu besar, nah itu memang cocok buat kalau memang tertarik. Cuma lalu akan kembali seperti itu ya, high risk high gain itu akan selalu berdampingan. Jadi yang penting kita disiplin bagaimana membatasi risikonya kalau saya cenderung. Kalau soal profit ya istilah orang ya tinggal let the profit run istilahnya. Jadi merupakan pertanyaan terakhir Bapak sekaligus menutup acara kita pada kali ini. Jadi sebelum kita akhiri, apakah Pak Gideon punya pesan atau motivasi atau mungkin closing statement nih untuk teman-teman yang masih ragu untuk mulai berinvestasi? Ya
namanya belajar ya. Kalau saya selalu prinsipnya jangan takut salah. Lagi belajar jangan takut salah. Memang itu bisa berdampak, misalnya kita jadi ada rugi, tapi dari situ kita belajar. Gitu. Dan artinya kita memang harus mulai, gitu ya. Mulai jangan takut salah itu juga berarti kan ada sesuatu yang kita mulai lakukan, melangkah, gitu ya. Dan dari situ kita sambil belajar, semoga ya bisa akan jadi lebih baik. Gitu. Baik, jadi untuk teman-teman yang misalnya masih ragu nih untuk mulai berinvestasi, seperti kata Pak Gideon tadi, jangan takut untuk melangkah ya Pak, jadi, mulai dulu aja. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Gideon atas insight-nya yang luar biasa banget udah dibagikan hari ini. Semoga obrolan kita sekarang bisa menjadi bekal yang berharga untuk teman-teman semua dalam mengambil keputusan investasi dengan lebih rasional dan bijak. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai sini dulu perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal untuk perjalanan finansial kalian. Sampai jumpa di Meet Investor yang berikutnya.